Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya apa? Setiap ibadah biasanya mempunyai syarat dan mempunyai pembatal. Apa yang dimaksud dengan syarat dan apa bedanya dengan rukun? Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya membuat suatu ibadah sah. Dan bila syarat tersebut hilang, maka tidak akan sah daripada ibadah tersebut. Dan syarat, perbedaannya dengan rukun kata para ulama ya, kalau syarat itu di luar ibadah, sedangkan rukun itu di dalam ibadah. Itu bedanya antara syarat dan rukun. Apa syarat sah sholat? Yang pertama, syarat sah sholat yang pertama adalah yaitu al-ilmu bidukhulil waqt, telah masuk waktu. Konsekuensinya kita harus mengetahui waktu-waktu sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala ya telah menentukan ikhwatul Islam azani Allah waktu-waktu sholat, di mana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Rasulullah menyebutkan waktu sholat zuhur dimulai ketika matahari telah mulai tergelincir dan diakhiri ketika bayangan seseorang sama dengan dirinya. Apabila bayangan seseorang telah sama dengan dirinya, kata Rasulullah, maka telah masuk waktu asar. Dan waktu asar itu berlangsung sampai matahari menguning. Ini kata jumhur, ya, hadis yang menyebutkan sampai matahari menguning itu waktul ikhtiyar, waktu seseorang melakukan sholat dalam keadaan tanpa darurat. Adapun dari waktu menguning sampai terbenam matahari ini disebut oleh jumhur waktul ittirar, waktu darurat. Maka dari itu tidak diperkenankan ya seseorang mengakhirkan waktu asar tanpa udzur sampai matahari menguning. Maka siapa yang mengakhirkan sengaja tanpa udzur, ya, mengakhirkan sholat sampai matahari menguning, maka tidak sah sholatnya. Makanya Rasulullah mensifati tilka sholatul munafik, itulah sholatnya orang munafik, kata Rasulullah. Yajlis yarkubus syams, dia sengaja ia duduk melihat matahari sampai dia menguning. Apabila matahari telah menguning, ia pun kemudian sholat dengan cepatnya. Fanaqara naqratal ghurab, lalu ia sholat seperti burung gagak yang mematuk saking cepatnya. Ya. Kalau matahari sudah terbenam, kata Rasulullah, maka masuklah waktu maghrib. Dan waktu maghrib berhenti sampai syafaq merah telah hilang. Apabila syafaq merah telah hilang dan muncul bintang, maka telah masuk waktu isya. Dan waktu isya atas pendapat yang sahih berhenti sampai pertengahan malam. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, "Waktul isya ila muntasafil lail." Waktu isya sampai pertengahan malam. Iya, maka dari itu Pak, kalau antum jam 2 baru sholat isya, tidak sah sholat antum. Kecuali kalau qadarullah habis maghrib antum langsung tidur baru bangun jam 2. Maka yang seperti itu kewajiban antum adalah sholat pada waktu antum ya bangun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya man nasiya sholatan, man nama anis shola'u nasiyaha falyusalliha idha dzakaraha wala kafarata illa dzalik. Siapa yang tertidur dari sholat atau lupa, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika dia telah sadar atau telah ingat, telah bangun atau telah ingat. Iya. Kemudian waktu subuh, ia dimulai ketika terbit fajar shadiq dan diakhiri ketika matahari telah terbit.
Ini waktu-waktu yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu suci dari hadas. Suci dari apa? Hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Baik hadas kecil maupun hadas apa? Besar. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 43. Wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiris sabilin hatta tagtasilu. Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian sadar ya apa yang kamu ucapkan. Tidak pula junub kecuali mereka yang musafir sampai ia mandi. Dan juga berdasarkan hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat seseorang dari kamu apabila hadas sampai dia berwudu. Lihat, Rasulullah mengatakan Allah tidak akan menerima, artinya amalannya tidak sah kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Iya. Kemudian akhwat Islam, syarat selanjutnya yang keberapa? Yang ketiga, yaitu menutup aurat. Mungkin Bapak bertanya kepada saya, Ustadz, kenapa bersih dari najis tidak dimasukkan ke dalam syarat oleh antum? Saya katakan terjadi ikhtilaf para ulama, apakah bersih dari najis itu hukumnya syarat ataukah hanya sebatas wajib? Karena Pak, ya, setiap syarat itu pasti wajib, tapi tidak setiap wajib itu syarat. Yang saya condong kepadanya adalah pendapat jumhur, bahwasannya bersih dari najis bukan syarat sah salat, akan tetapi ia hanyalah kewajiban salat. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Muslim, bahwa ketika Rasulullah SAW sedang salat dalam keadaan memakai sendal, kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW melempar sendalnya, maka para sahabat di belakang pun ikut melemparkan sendal-sendalnya. Ketika ditanya ya oleh Rasulullah, kenapa kalian setelah selesai sholat, ya, kenapa kalian melemparkan sendal-sendal kalian? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami melihat engkau melemparkan sendalmu. Kata Rasulullah, sesungguhnya tadi aku ya diberitahu oleh malaikat Jibril anna bihi maqadara, bahwasanya di sendalku itu ada najisnya. Kalaulah, ya, kata para ulama, kalaulah, dan ini pendapat Imam Malik, ya, dan dibela oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad dan beberapa kitab yang lainnya. Kalaulah bersih dari najis ini rukun, syarat, tentu Rasulullah SAW akan membatalkan sholat dari awal. Tentu Rasulullah SAW akan membatalkan sholat dari apa? Dari awal. Sebagaimana antum ketika di tengah sholat baru ingat belum mandi junub, kewajiban antum batalkan tidak? Batalkan. Tapi ketika Rasulullah SAW sedang sholat dan memakai sendal yang ada padanya najis, Rasulullah hanya melepaskan sendalnya itu saja. Kalaulah itu syarat, pasti Rasulullah batalkan dari awal, ya, batalkan dan tidak melanjutkannya. Tapi ketika Rasulullah SAW melanjutkannya dan tidak membatalkannya, itu menunjukkan bahwa sholatnya sah. Makanya jumhur berkata, apabila ada orang setelah sholat baru ingat bahwa di bajunya ada najis, apakah dia wajib mengulangi sholatnya atau tidak? Imam Nawawi berkata tidak perlu mengulangi. Ya. Kalaulah itu syarat, tentu dia wajib mengurangi sholatnya. Sebagaimana ya seseorang setelah sholat baru ingat kalau saya tadi belum berwudu, maka dia wajib berwudu lagi dan sholat lagi.
Akan tetapi ya, jumhur mengatakan bahwasannya ya orang yang lupa bahwa di perut di bajunya ada najis, setelah sholat baru ingat, maka sholatnya telah cukup dan tidak perlu lagi dia mengulanginya. Iya. Syarat yang ketiga yaitu menutup aurat bila mampu. Menutup aurat bila mampu. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31. Allah berfirman, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Ambillah perhiasan kamu di setiap kali datang ke masjid. Demikian pula disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang dikeluarkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. La yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Tidak diterima salat wanita yang sudah balik, yang sudah haid, kecuali dengan memakai kerudung. Apa? Khimar itu kerudung. Iya. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Tentunya insyaallah antum sudah tahu batasan aurat laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan terjadi ikhtilaf para ulama, apakah kaki termasuk yang wajib ditutup dalam sholat atau tidak? Itu ya punggungnya kaki, tahu kan punggungnya kaki? Punggungnya di sini. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i demikian pula Abu Hanifah berpendapat bahwa punggung kaki wanita ya tidak wajib ditutup dalam sholat. Ya. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik rahimahullah bahwasannya ya kaki wanita termasuk aurat. Maka dari itu konsekuensinya wajib untuk ditutup. Dalilnya hadis Asma bintu Abi Bakar, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Asma, "Hai Asma, wanita kalau sudah balik tidak boleh terlihat auratnya kecuali wajah dan telapak tangan." Iya. Kalaulah kaki bukan aurat, tentu Rasulullah akan menyebutkan kepada Asma bintu Abu Bakar bahwasannya ya bukan hanya wajah dan telapak tangan tapi juga kaki. Demikian pula hadis bahwasanya Rasulullah SAW memberikan rukhsah, ya, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan rukhsah wanita untuk memakai kain, ya sampai sampai melebihi mata kakinya. Apa kata sebagian sahabat? Idzan tankashifu aqdamuna ya Rasulullah. Kalau begitu nanti kaki kita akan terlihat Rasulullah. Hai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, kalau begitu panjangkan lagi sehasta. Ya, di sini Rasulullah memberikan rukhsah seorang wanita memanjangkan kainnya sehasta melebihi mata kaki. Ya. Itu menunjukkan semuanya bahwasanya kaki wanita termasuk aurat. Maka pada waktu itu yang rajih dari pendapat para ulama wallahu alam adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bahwasannya kaki wanita wajib ditutup. Allahu alam. Kemudian syarat yang selanjutnya, Pak, yang keberapa? Yang keempat, istiqbalul qiblah ma'al qudrah. Menghadap kiblat bila mampu. Ini berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Di sini Allah berfirman apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu menuju Masjidil Haram. Apa itu? Ka'bah. Ini menunjukkan Bapak sekalian ya, bahwasannya menghadap ke kiblat ini adalah perkara yang merupakan syarat sah salat. Maka kalau orang yang salat menghadap ke timur atau ke barat dan bukan kepada bukan ke kiblat, maka pada waktu itu ya akhi azani Allah wa iyyakum, ya tidak sah salatnya. Namun kata para ulama, dibedakan
antara orang yang sholatnya tepat di depan Ka'bah dengan orang yang jauh dari Ka'bah. Adapun orang yang sholatnya tepat di depan Ka'bah, maka kata para ulama, dia wajib sholat tepat menghadap Ka'bah, tidak boleh ke kanan dan ke kiri. Tapi bagi mereka yang sholatnya jauh dari Ka'bah, seperti kita yang ada di Indonesia, ya, maka apa yang wajib dilakukan? Kata para ulama, cukup dia menghadap arah kiblat. Cukup dia menghadap apa? Arah kiblat. Ya, makanya disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "La tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha bi baulin aw ghaitin, walakin syarriqu aw gharribu." Ya, jangan kalian menghadap kiblat, jangan pula membelakangi kiblat ketika buang air kecil maupun besar, tapi menghadap timur dan baratlah. Rasulullah mengatakan, ya jangan menghadap kiblat dan jangan apa? Membelakangi kiblat. Ya, ketika kapan? Ketika buang air kecil dan besar. Tapi kata Rasulullah menghadap ya timur atau barat lah. Kenapa? Karena kiblatnya kota Madinah itu ke selatan. Ya. Fadalla ala anna kullama bainal masyriq wal maghrib yu'tabar qiblah li ahli Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya arah barat atau arah timur dan barat, ya, antara timur dan barat itu termasuk kiblat untuk ahli Madinah. Maka pada waktu itu ini menunjukkan, kata beliau, bahwasanya orang yang sholat jauh daripada Ka'bah, maka cukuplah ia menghadap arahnya saja. Makanya Pak, di zaman sekarang ketika terjadi polemik, ini arah kiblat kita ini katanya bergeser, harusnya segini derajat, ini enggak tepat dan yang lainnya. Kita katakan, Mas, kita yang jauh dari Ka'bah tidak perlu langsung terlepas dipas-pasin, enggak perlu. Cukup buat kita apa? Menghadap arahnya saja. Kiblat di mana? Di barat. Ya udah, cukup kita menghadap ke arah barat. Ya. Adapun mengharuskan harus dia tepat dia dengan Ka'bahnya, maka ini tidak ada satupun pendapat ulama terdahulu yang mengucapkan demikian. Juga dikarenakan ini masyaqqah, sesuatu yang berat. Sedangkan dalam kaidah Islam, al-masyaqqah tajlibut taisir, sesuatu yang susah atau menyulitkan itu mendatangkan kemudahan. Ya. Ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Naam. Kalau kita tidak mampu untuk menghadap kiblat, maka pada waktu itu silahkan. Ya. Seperti orang yang tidak bisa bergerak karena sakit, ya, sulit untuk menghadap ke kiblat, enggak masalah. Ya, demikian pula orang yang di sebuah tempat daerah di situ sulit untuk mencari kiblat, enggak tahu kiblat kemana, maka hendaknya dia berijtihad, bersungguh-sungguh mencari di mana arah kiblat. Ya, kalau dia sudah punya ada ghalabatul dzan, dugaan yang kuat bahwa kiblat ke sini, silahkan dia menghadap. Kalau ternyata qadarullah setelah itu tahu dia salah, maka kata para ulama dia tidak wajib untuk mengqadha salat. Kemudian syarat selanjutnya ya akhi, yaitu niat. Syarat salat selanjutnya yaitu niat. Dan ingat, niat tempatnya di mana? Di hati. Disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in, ajma'u ala anna niyah mahalluha fil qalb. Para ulama semua bersepakat bahwasanya niat tempatnya di mana? Di hati. Ya. Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah melafadzkan niat dengan tanpa dikeraskan. Akan tetapi ya akhi, azani Allah wa iyyakum, sebetulnya kalau kita perhatikan perselisihan ini muncul di zaman setelah mazhab imam yang 4. Adapun imam yang 4 tidak ada perselisihan. Kenapa? Karena terbukti
ternyata yang pertama kali menyatakan bahwasanya disunnahkan melafadzkan niat adalah seorang imam dari madhab Syafi'i yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Ini disebutkan Imam Nawawi dalam kitab beliau Syarah Muhadzab, di mana Abu Abdullah Az-Zubairi, ya akhi, memahami perkataan Imam Syafi'i di dalam kitab di mana dalam kitab Al-Um dikatakan begini, Imam Syafi'i waktu itu sedang membahas niat haji. Kata Imam Syafi'i, ya, walaysat kas-shalah fa innaha la budda minan nutq. Tidak sama dengan salat karena salat itu harus diucapkan. Nah, dipahami oleh Abu Abdullah Az-Zubairi, oh maksudnya mengucapkan niat. Tapi apa kata Al-Imam An-Nawawi? Sebagaimana dinukil oleh Imam As-Suyuti, wa hadza ghalatun ala qailihi, dan ini pemahaman yang salah. Wa inna ma arada Syafi'i, akan tetapi maksud Imam Syafi'i mengucapkannya adalah yaitu nutqu takbiratul ihram, yaitu mengucapkan takbiratul ihram, itu yang diinginkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya Imam Asy-Syairazi termasuk salah satu pentolan mazhab Imam Syafi'i di zamannya, dalam kitab Al-Muhadzab berkata, wa ba'du ashabina, sebagian teman-teman kami dari mazhab Syafi'i, man yara, ada yang berpendapat al-istihbab, disukai untuk melafadzkan niat. Kata beliau, walaysa bisyai', pendapat ini tidak ada apa-apanya, pendapat ini tidak ada dalilnya. Wali anna niyah mahalluhal qalb, juga dikarenakan niat itu tempatnya di mana, Pak? Di hati.